Menyusul penyegelan pagar laut di perairan pesisir Tarumajaya Kabupaten Bekasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) akan melaporkan KKP dengan alasan pembangunan pagar laut telah mendapatkan izin yang sah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Dua lembaga pemerintah tersebut dinilai tidak sinkron. Lalu sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kita bahas langsung bersama sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum PT TRPN Diolipa Yumara dan pengamat kemaritiman Kapten Marcelus Jaya Wibawa. Selamat sore Bang Deo, selamat sore Pak Marcel. Selamat sore, Bang. Saya ingin ke Bang Deo dulu. Bang Deo, PT TRPN mengklaim sudah Ya, mendapatkan izin yang sah melalui kerjasama dan surat perintah kerja dari DKP Provinsi Jawa Barat tahun 2023 begitu. Bisa Anda ceritakan isi kerjasama ya. tersebut terlebih dahulu, termasuk proyek pembangunan apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan? Ya, yang pertama-tama PT TRPN ini kan bergerak di bidang pelabuhan perikanan ya. Jadi usaha-usaha perikanan ini memang diminati oleh PT TRPN. Makanya nama perusahaannya adalah Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Jadi mereka klien kami ini bekerja berusaha dan berupaya investasi di bidang perikanan gitu. Jadi terkait juga dengan nelayan dan pelabuhannya itu klien kami ini memang berupaya demikian. Mhm. Makanya ketika mengajukan izin, klien kami kemudian mengajukan tuh permohonan PKK PRL di tahun 2022. Permohonan izin ini sudah disampaikan ke KKP ya. Tapi kemudian ada yang kurang. Yang kurang itu permintaan salah satunya adalah harus berkoordinasi dengan DKP, Dinas Kelautan Perikanan di wilayah Bekasi. Nah, tahun 2022 itulah kemudian klien kami itu melakukan koordinasi. Dalam proses koordinasi ini memang disepakati banyak hal, yaitu karena memang keinginan untuk berusaha di sektor perikanan itu penting, karena di wilayah Bekasi ini kan nggak ada tuh pelabuhan ikan kan. Nah, klien kami berupaya mengadakan pelabuhan ikan bekerja sama dengan DKP. Mhm. Nah, kebetulan di wilayah Paljaya ini sudah ada eh, pelabuhan pendaratan ikan. Hanya saja pelabuhan pendaratan ikan ini nggak bisa kapal-kapal besar masuk karena jarak antara air dengan bawah itu cuma 1 meter. Jadi kemudian hanya bisa kapal perahu kecil yang bisa masuk ke PPI Mhm. Paljaya ini, Mhm. sehingga maksimalitas dari ikan masuk ya ikan kecil-kecil saja karena perahu-perahu kecil kan. Nah, kemudian ada upaya dari DKP Jawa Barat supaya ini membuat ini pelabuhan menjadi besar. Bagaimana caranya membuat jadi besar dengan fasilitasnya. Posisi sebelumnya di tahun 2002-2003 ini memang fasilitas tidak ada sama sekali. Artinya pelelangannya tidak ada, kemudian pendaratannya juga kecil, kemudian toko-toko tidak ada, kemudian di sana juga begitu semrawutnya begitu. Nah, klien kami ingin masuk untuk membenahi ke sana juga, makanya diadakanlah perjanjian kerjasama di tahun 2023, di mana klien kami diminta untuk mengerjakan banyak hal di sana, termasuk membangun infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penunjang untuk adanya pelabuhan pendaratan ikan yang bagus. Yaitu salah satunya juga bikin jalan, bikin toko-toko, bikin tempat-tempat pelelangan yang bersih, itu sedang dikerjakan. Mhm. Nah, itu adalah pekerjaan tahap Ya. pertama. Tahap kedua, supaya kapal-kapal bisa masuk, tentunya kan harus ada pendalaman laut, begitu. Karena jarak laut itu dari atas ke bawah cuma 1 meter, kapal nggak bisa masuk. Akhirnya disepakatilah, dibikinlah yang namanya alur laut, di mana akan digali laut ini didalamin lagi dengan alurnya sampai ke lepas pantai lepas, di mana kapal-kapal besar bisa masuk ke pelabuhan PPI Paljaya. Memang tujuannya sih mulia ya dari dinas DKP Jawa Barat, yaitu ingin membuat supaya ada jalur masuk dari laut lepas ke dalam sehingga kapal-kapal bisa masuk. Dan Ya. patut kita sampaikan sampai saat ini belum ada kapal besar yang bisa masuk, satu pun belum ada bisa. Makanya itulah cita-citanya membuat pelabuhan yang besar supaya kapal besar bisa masuk, supaya ada ikan-ikan yang bisa masuk ke Ya. wilayah pasar di Jawa Barat. Ya. Gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi tujuannya ini sebenarnya lagi membuat alur laut, menggali, mendalami laut Ya. tujuannya itu, karena terjadi sedimentasi kan, menggali. Nah, ketika menggali tentunya kan hasil galian ditaruh di samping-samping kiri, samping kanan itu. Tapi kan ini kan kita lagi mendalami laut supaya kapal bisa masuk. Itu tujuannya. Ya. Memang kekurangannya, semua izin sudah lengkap kecuali izin PKK PRL itu yang belum dikeluarkan oleh KKP. Tapi kan KKP sudah minta kita berkoordinasi dengan DKP. Jadi klien kami ketika ada perintah dari Provinsi Jawa Barat untuk bekerja, ya klien kami mengerjakan ini dengan catatan semua aset adalah menjadi milik daripada Provinsi Jawa Barat Ya. begitu, aset-aset alur laut ini kan begitu. Jadi itulah sedang dikerjakan oleh klien kami.
Ya, sayangnya kami tidak bisa menghadirkan pihak dari DKP Provinsi Jawa Barat ya. Kami sudah mencoba menghubungi tapi memang tidak direspon begitu. Saya ingin ke Pak Marcel langsung nih. Pak Marcel, tadi TRPN menilai DKP Jawa Barat dan KKP tidak sinkron dalam proses pemberian izin. Bagaimana Anda membaca situasi ini begitu? Jika izin PKK PRL dari KKP harus ada, lalu kenapa DKP Provinsi Jawa Barat menyetujui kerjasama proyek sebelumnya? Apakah Anda melihat ada kejanggalan dalam situasi ini, Pak Marcel? Ya, sebagai pengamat maritim, saya sedikit banyak sepakat ya dengan apa yang tadi dikatakan Bang Deo bahwa ada ketidaksinkronan yang terjadi sedikit banyak antara KKP dengan DKP, di mana seharusnya apa yang diperintahkan kepada DKP hanya sebatas koordinasi, hanya sampai di situ. Sedangkan kita sama tahu dan sepakat bahwa izin untuk mengeluarkan izin ini hanya KKP yang bisa. Nah, terkait informasi ini apakah sudah disampaikan kepada klien Bang Deo, saya belum begitu bisa menyimpulkan. Tapi dalam persepsi saya, jika dibandingkan dengan kasus yang sedang ramai sebelumnya, yaitu pagar laut di Tangerang, maka sebetulnya kasus ini sedikit banyak hampir mirip, hanya saja ada itikat baik dari klien Bang Deo nih untuk bisa mengurusnya dengan baik, dengan benar ya, terkait dengan izin usahanya mereka. Hanya saja apakah sudah sesuai, nah ini yang menjadi pertanyaan. Dan kalau memang belum sesuai, apakah ujungnya nanti pembongkaran atau ujungnya adalah meminta kepada klien Pak Deo Lipa ini untuk bisa mengurusnya segera sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Cuman memang kalau dalam amatan saya memang nih harusnya kita sama-sama tahu bahwa yang bisa mengeluarkan izin hanya KKP, Pak. Ya, Pak Marcel, tapi saya ingin tanya, tapi kalau Anda melihat situasi tadi dikatakan bahwa proyek pembangunan ini bertujuan untuk alur pelabuhan begitu, karena kapal-kapal besar tidak bisa berlabuh. Ini juga sebenarnya ada afirmasi positif dari pihak perusahaan bahwa ingin membangun akses yang lebih besar untuk perkapalan begitu. Anda melihatnya memang urgensinya sangat dibutuhkan alur pelabuhan ini yang ada di sana. Iya, sebagai pengamat maritim dan juga praktisi, bisa saya katakan bahwa urgensi pasti ada untuk wilayah-wilayah yang memang pendangkalannya cepat sekali ya, Mas ya. Wilayah Priok kita sama tahu merupakan muara sungai dan pendangkalannya itu tahunnya sekitar 70 cm sampai mendekati 1 meter. Jadi memang sangat-sangat cepat. Jadi apabila tadi dikatakan bahwa hanya jarak 1 meter saja untuk kapal-kapal besar memang wajar dan itu akan menyulitkan kapal-kapal besar. Tapi juga saya patut mengingatkan di sini bahwa menurut pandangan saya, dalam kondisi saat ini ada dua institusi yang memiliki wewenang juga terkait dengan hal ini, yaitu ada Perhubungan Laut, di mana Perhubungan Laut ini memiliki wewenang terkait dengan Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Nah ini belum dibahas sama sekali. Saya agak khawatir nih, ketika izin dari KKP keluar, ternyata terkait dengan pengerukan KKP nggak memiliki wewenang. Karena KKP nggak memiliki keahlian untuk ke situ, karena dinas hidrografis jelas-jelas hanya ada di Departemen Perhubungan. Sedangkan KKP belum memiliki dinas terkait karena memang keahlian KKP itu terkait dengan penangkapan ikan. Nah, di sini penting bagi kita untuk kasus-kasus seperti ini kita kumpulkan, kita jadikan pelajaran kita bersama sebagai bangsa Indonesia untuk kedepannya jangan sampai ada lagi kasus serupa. Dan sinkronisasi ini penting ke depannya untuk terkait siapa melakukan apa, apakah kementerian ini sudah layak melakukannya ataukah wewenangnya hanya sebatas untuk wilayah penangkapan ikan saja, nggak sampai ke pelabuhan-pelabuhan. Ya. Demikian pandangan saya. Ya, Bang Deo, ada dua hal yang saya tangkap di sini ya. Jika izin PKK PRL dari KKP harus ada, begitu ya. Kemudian selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Apakah meminta izin tersebut terlebih dahulu atau bahkan mengambil langkah ingin melaporkan balik KKP karena memang menyegel pagar laut yang sudah dibangun oleh pihak perusahaan. Anda melihatnya seperti apa? Apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Apakah akan melaporkan begitu? Apalagi akan ada rencana untuk dibawa ke DPR begitu? Ya, tentunya langkah KKP sebenarnya kami puji ya, itu positif langkah menyegel itu. Memang cuman kadang-kadang surat menyuratnya terlambat. KKP bilang surat sudah dilahirkan tanggal 19 Desember, sementara klien kami baru terima tanggal 3 Januari. Tanggal 4 Januari buru-buru dijawab. Sementara kan kami belum tahu ada cerita perintah penghentian karena surat baru diterima kemarin. Begitu. Jadi ada
jeda selama 13-14 hari, sehingga kita nggak tahu nih ada perintah untuk penghentian. Tahu-tahu penyegelan kan, sementara surat baru diterima kemarin tuh, belum lama ya. Nah, jadi kita masih merespon dan kita langsung buru-buru beres-beres untuk menghentikannya. Nah, terkait mengenai dua kegiatan yang harus diurus izinnya, ya klien kami kan dari tahun 2022 sudah mengurus izin itu, persetujuan kegiatan pemaparan ruang laut. Itu klien kami ingin sekali mengurus supaya cepat jadi, supaya apa? Supaya investasi untuk perikanan bisa berjalan, begitu. Nah, yang kedua, kalau perlu ada alur laut yang harus kapal-kapal besar, itu juga penting juga. Makanya klien kami responsif juga. Perintah dari proyeknya Pemda atau proyeknya Provinsi Jawa Barat ya kita jalankan dengan asumsi mungkin ini sudah ada koordinasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kementerian. Itu yang klien kami lihat. Kelihatannya sudah ada mereka berkoordinasi. Tapi tiba-tiba ternyata tidak ada koordinasi. Nah, makanya kami bilang ini tidak sinkron. Tapi ini nggak ada persoalan. Yang jelas klien kami berupaya supaya sebisa mungkin membantu pemerintah, membantu negara supaya ada pelabuhan yang bagus di wilayah Bekasi. Ya. Karena selama ini nggak ada pelabuhan di wilayah utara ini yang bagus itu kan. Nah, klien kami akan berjuang untuk itu. Ya. Makanya semua perizinan akan diupayakan jalan begitu. Makanya kalau ada permintaan izin perhubungan laut atau pengajuan PKKPRL baru ya akan kami laksanakan segera begitu. Cuman yang sekarang akhirnya klien kami akan minta supaya ayo kita sama-sama mana sih yang kurang, mana sih yang lebih, mana sih yang harus dikerjasamakan atau mana yang harus diselesaikan. Itu yang memang diharapkan oleh klien kami. Karena selama ini klien kami ke KKP dilempar ke DKP, di DKP malah kami disuruh kerja. Nah, ini alasannya proyek pemerintah ya sudah dikerjakan kan gitu, tiba-tiba diberhentikan gitu. Tapi klien kami akan berupaya supaya ini menjadi pelabuhan yang bagus nih. Karena klien kami concern di bidang perikanan, pelabuhan perikanan dan kegiatan investasi di perikanan. Pihak perusahaan ini merasa dipingpong kalau begitu ya, Bang Deo ya. Tapi kalau kita lihat yang terdekat adalah upaya yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan, apakah akan melaporkan balik KKP karena melakukan penyegelan begitu, atau Anda dan bersama perusahaan akan mengajukan kembali permohonan terkait PKK PRL terlebih dahulu begitu? Ya, ini pandangan-pandangan kita positif aja lah. Kita nggak akan melaporkan ke DPR, nggak mau kemana-mana. Yang namanya kita berusaha di Indonesia kan. Ada sulitnya, ada susahnya, tapi tetap kita jalankan. Kita nggak perlu juga melaporkan KKP. Mungkin ini masalah koordinasi aja, tapi kita jangan juga disalahkan. Seolah-olah kita ini pelaku yang liar. Karena kita ini memang kalau bahasanya dipingpong, ya memang dipingpong begitu. Tapi kita bekerja untuk apa? Untuk membangun sebenarnya. Jadi sinerginya sama, cuman ada kelalaian atau keterlambatan dari koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah saja. Tapi kalau klien kami apapun yang harus diperjuangkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Makanya diupayakanlah, jadilah pelabuhan perikanan itu supaya ada investasi juga, kapal bisa masuk, hiduplah wilayah di Bekasi sana itu dengan ikan-ikannya. Ya, ya. Bang Deo, berarti tadi kita sudah menyimak ya alasan dan juga upaya yang akan dilakukan. Saya ingin ke Pak Marcel begitu. Pak Marcel, ini kalau misalkan terlepas dari adanya kasus begini, kalau sudah begini siapa sih yang disalahkan? Tadi Kapten juga sudah menjelaskan ya bahwa ada izin-izin bertahap yang harus dipenuhi begitu. Dalam hal pemanfaatan ruang laut, apakah izin bisa dikatakan sah jika hanya dari pemerintah daerah? Tadi kan sudah dapat nih proyek kerjasamanya dengan DKP Provinsi Jawa Barat atau KKP. Ditegaskan kembali, Pak Marcel. Ya, dalam penegasan saya bisa katakan bahwa izin hanya bisa keluar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tidak bisa dari daerah memberikan izin. Saya membaca memang jelas terlihat bahwa arahan KKP ini untuk koordinasi. Hanya saja mungkin memang ketika di lapangan ada miskomunikasi yang terjadi, itu bisa jadi terjadi bahwa arahan DKP Jawa Barat mungkin adalah bahwa kalian harus begini begitu, tapi diartikan oleh pengusaha dikarenakan itikat baiknya adalah bahwa kami bisa memulai pekerjaan selama memang sesuai dengan arahan. Ini miskomunikasi yang menurut saya masih masuk akal, hanya saja memang harus ditindaklanjut ini. Jangan sampai aturan yang ada malah tidak dilakukan. Ketika ada penyegelan, maka ya memang harusnya berhenti untuk kemudian diteruskan dengan mengurus perizinan-perizinan yang ada di negara ini ya, termasuk juga terkait tadi yang namanya izin untuk PKK PRL ya. Lalu yang kedua menurut saya yang penting untuk bisa dicermati bersama bahwa kasus-kasus sejenis kemungkinan besar akan ada di negara kita. Kenapa? Karena memang
selama ini kita selalu menggunakan ruang darat kita, sepertiga dari wilayah kita untuk berusaha untuk bisa berkembang menjadi negara yang maju. Sedangkan kita sama tahu 2/3 wilayah kita yaitu lautan itu belum pernah kita maksimalkan. Jadi saya berharap pada rakyat Indonesia dan juga stakeholder yang lainnya untuk bisa mau memahami situasi ini bahwa kita sedang berkembang ke arah sana sehingga aturan-aturan yang memang belum ada dan masih tumpang tindih ataupun masih ada lubang-lubang itu yang harus kita selesaikan problematiknya segera. Tapi kita juga harus melindungi kepentingan pengusaha seperti klien dari Pak Deo ini saya rasa ya, karena bagaimanapun itikat baik dia untuk bisa mengembangkan usahanya, kepentingan kita untuk bisa menjadikan wilayah-wilayah kita memiliki pelabuhan-pelabuhan yang memang cukup untuk bisa memaksimalkan ekonomi kita di bidang maritim, ini juga harus kita lindungi. Jangan sampai ternyata karena memang kita dalam hal ini pemerintah masih lalai, akhirnya pengusaha menjadi kesulitan berinvestasi dan malah investasinya dialihkan ke negara lain atau dalam bentuk lain. Itu Ya. mungkin pandangan saya. Ya, ya. Terlepas dari kekisruhan yang ada, kita berharap semoga KKP segera bisa menghandle ini dengan baik sesuai prosedur begitu, dan kita juga berharap jika pembangunan kembali dilanjutkan maka akan berdampak baik bagi situasi baik nelayan ekonomi di area tersebut begitu. Terima kasih banyak Kuasa Hukum PT TRPN Bang Deolipa Yumara dan pengamat kemaritiman Marcelus Jayawibawa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Terima kasih. Indonesia Newsroom.